Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan saya Wiranto di channel Rumah Lombok ya. Oke teman-teman, kali ini saya tidak akan bahas tentang cabai ya, karena lagi tidak punya tanaman cabai, jadi lama ngonten nggak ada informasi tentang cabai ya. Kebetulan lahan kami kita rolling dengan padi ya. Nah kebetulan di aktivitas hari ini alhamdulillah sudah menginjak masa generasi ya, sudah mulai ada bulir-bulir padi ya. Kita mau aplikasi skor ya, bahan aktifnya difenokonazol untuk membuat tanaman padi kita itu berbobot ya, berisi, berbobot, tidak kopong gitu ya. Kenapa kok kita pakai skor? Nanti kita ulas teman-teman ya. Teman-teman simak ya. Ya oke teman-teman, tanaman padi kami sudah mulai muncul bulir-bulir padi ya. Sudah menginjak masa generasi, sudah secara fikor tanaman juga sudah cukup, artinya harus kita aplikasi bahan aktif difenokonazol ya, golongan azol ya. Kita pakai produknya skor ya, dari Syngenta. Salah satu manfaat dari bahan aktif difenokonazol adalah dia menghambat masa vegetasi ya, artinya dia tidak akan tumbuh lagi, kemudian dia akan membuat tanaman itu berganti ke masa generasi. Nutrisi yang dihasilkan oleh akar itu akan fokus untuk pembuahan ya, ke masa generasi. Nah itu adalah tugas dari satu bahan aktif difenokonazol ya, kita pakai skor. Jadi ketika tanaman padi kita itu sudah mulai tumbuh bulir-bulirnya, kita aplikasi skor. Untuk apa? Untuk membuat nutrisi yang diserap oleh akar itu fokus, atau untuk pengisian bulir-bulir padinya biar dia lebih berbobot ya teman-teman ya. Karena kalau tidak kita aplikasi difenokonazol, kadang akan tumbuh lagi lebih tinggi vigornya, tidak maksimal di pertumbuhan bulir, jadi nanti nutrisi akan lari kemana-mana, tidak hanya ke bulir padi tapi malah dia akan tumbuh tinggi ya. Ketika vigor tanaman sudah cukup, karena resikonya kalau terlalu tinggi itu kena angin, dia bisa roboh, kita akan susah untuk di masa panennya. Jadi kita pakai skor. Selain kita pakai skor ya, difenokonazol bahan aktifnya kita juga pakai insek ya. Kebetulan ada walang sangit, kalau bahasa kita walang sangit apa ya, serangga-serangga yang dia menghisap bulir padi itu, santannya yang ada di dalam bulir padi, bakal padinya, bakal gabahnya itu ya, itu kan santan. Kalau masa peralihan dari vegetasi ke generasi itu kan awalnya dia berupa santan ya. Kalau tidak kita spray, kita tidak atasi hama serangga, dia akan menghisap bakal padi, santannya itu dihisap. Nah, biasanya resikonya kalau tidak kita spray dengan obat walang sangit ya, kita pakai lambda sialotrin teman-teman, itu padinya akan kopong ya. Kalau teman-teman nemui orang panen padinya nggak ada itu ya, gabuk gitu ya, nggak ada isinya, itu serangganya banyak dan tidak diantisipasi. Makanya selain skor untuk memfokuskan agar nutrisi itu fokus di buah untuk bisa padat berisi gitu ya, kita juga aplikasi insek untuk menghindari atau untuk menanggulangi bahaya-bahaya dari hama serangga, biar dia tidak menghisap santan yang ada di dalam bulir padi. Jadi bisa terasasi, hasilnya nanti tanaman padi bisa lebih berbobot, berisi. Kemudian serangga juga kita antisipasi, resiko gabuk atau resiko tidak ada bulir padinya itu juga bisa kita antisipasi teman-teman. Untuk dosis satu botol itu kita pakai satu tutup untuk skornya, kemudian untuk insek kita pakai 2 atau 3 tutup ya, untuk antisipasi itu. Kita spray satu kali ketika masa peralihan dari vegetasi generasi teman-teman, sambil kita nunggu panen ya teman-teman. Harapannya nanti setelah kita panen ya, kita simpan untuk 1 tahun ke depan. Setelah padi selesai kita beralih ke cabai lagi teman-teman. Oke teman-teman, itu ya sedikit ya intermezzo sambil nunggu nanti kita rolling ke Lombok lagi teman-teman ya. Teman-teman, assalamualaikum.